Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Pak Sugeng. Dari Menteng, Gini dok, mau nanya, kalau bayi itu terlahir dalam keadaan sumbing itu disebabkan karena apa ya? Apa karena waktu ibu mengandung itu karena kurang gizi atau faktor keturunan? kurang gizi. Oke, Baik. Oke. Itu saja Pak? Atau Ya, ada lagi itu aja, yang Dok. ingin ditanyakan? Oke. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kurang gizi gitu ya, atau tadi faktor keturunan apakah sangat berperan gitu ya? Betul, Dokter? jadi Silakan. memang kelainan bibir sumbing ini dia ya seperti saya sebutkan di awal, dia multifaktorial, artinya banyak faktor. Salah satu yang bertanggung jawab kurang gizi, kurang vitamin, asam folat, kurang vitamin A, vitamin B, dia juga bisa bertanggung jawab terhadap kelainan ini. Itu betul. Faktor keturunan pun bisa menjadi salah satu pemicunya. Salah satu dari orang tua adalah penderita bibir sumbing atau kedua-dua orang tua penderita bibir sumbing juga bisa menjadi faktor yang bertanggung jawab terhadap kelainan ini. Tapi di lain itu juga ada faktor dari lain. Ya, Oke. dari gen yang saya bilang multifaktorial, genetik, exposure dari luar, dari kimia, dari radiasi, dan banyak faktor lainnya. Multifaktorial gitu Betul, ya. multifaktorial. Baiklah, mungkin dokter kita bisa lanjut kembali penjelasan yang Betul. sebelumnya gitu ya dok ya. Bahwa tadi kan si bayi ini kan tumbuh gigi gitu ya dok Betul. ya. Kemudian juga nanti diperlukan treatment juga gitu dengan Betul. tadi dokter gigi Betul. anaknya gitu kan. Jadi Betul. kemudian apalagi sih gitu kan tahapan-tahapannya yang mungkin perlu diperhatikan oleh orang tua gitu kan. Yang perlu Betul. diedukasi juga oleh dokter, Betul. silakan. Jadi saat anak itu dia mulai berkembang ya, giginya dia pasti mulai tumbuh, mulai dari gigi susu. Kemudian nanti dari dia berusia 6 tahun, gigi tetapnya, gigi geraham pertama, molar pertama yang dia akan keluar. Kemudian gigi-gigi susu di bagian depan anterior dia akan berganti dengan gigi tetap. Pada saat ini, pasien ini sangat penting untuk mendapatkan perawatan observasi dari dokter giginya. Atau dari dokter gigi spesialis anak, pedodontis. Ya, gigi harus dirawat, edukasi bagaimana merawat oral hygiene yang baik, perawatan gigi yang baik supaya tidak terjadi karies. Minum susu juga mesti diperhatiin supaya tidak terjadi karies. Kemudian gigi itu berganti sampai pada saat dia umur 8 sampai 10 tahun kurang lebih. Di saat gigi kaninus, gigi taring di rahang atas itu dia hendak erupsi turun ke bawah. Pada saat itu problem dia akan terjadi, yaitu karena pada bayi dengan kelainan celah tulang alveolar juga, di mana tidak terdapat tulang di bagian rahang atas itu, gigi kaninus dia tidak bisa turun karena nggak ada basisnya, nggak ada pondasinya. Jadi gigi di atas mau turun tapi tulang nggak ada, gigi nggak bisa turun. Nggak ada pondasinya. Akibatnya gitu dia ya. nyangkut di atas, nggak bisa turun. Pada saat itulah kita perlu melakukan operasi tahap selanjutnya yang kita sebut dengan operasi bone grafting. Bone adalah tulang, grafting yaitu penambahan tulang untuk rekonstruksi dari tulang rahang, tulang alveolar. Yang dilakukan praktisnya adalah kita mengambil sedikit daerah tulang. Umumnya kita bisa ambil dari daerah spina iliaca anterior superior, dari daerah pinggul sedikit. Tulang spongiosa kita taruh di daerah sini. Ya, sehingga tulang itu akan terbentuk menjadi basis tulang yang baru. Baru pada saat itu gigi kaninusnya pasien dia akan turun. Jika diperlukan, pasien dia harus bertemu dengan dokter spesialis ortodontik ya, yang akan melakukan perawatan untuk susunan giginya supaya susunan giginya dia baik. Jadi istilah dia mesti pakai behel atau bracket atau behel yang dilakukan oleh dokter spesialis ortodontik yang memang juga berpengalaman untuk menangani pasien dengan kasus-kasus bibir sumbing. Setelah atau dalam perawatan itu dengan bone grafting kita bekerja sama dengan dokter spesialis ortodontik. Oke. Setelah itu pasien tumbuh normal, kita liatin perkembangan rahangnya. Pada beberapa pasien yang sering terjadi adalah perkembangan rahang atas itu dia terhambat atau mengalami hipoplasi dari maksila, sehingga rahang atasnya kecil, rahang bawahnya besar. Ya, umumnya rahang atas adalah di depan rahang bawah posisinya. Pada pasien bibir sumbing yang terjadi adalah rahang atas kecil, rahang bawah tumbuh besar. Jadi rahang bawahnya dia jauh lebih maju daripada rahang atas. Jika dijumpai keadaan demikian, pada saat pasien dia berusia kurang lebih umur 17 sampai 18 tahun, kita perlu melakukan satu operasi yang kita namakan operasi koreksi rahang. Atau dalam dunia medis itu disebutkan operasi ortognatik. Ortognatik yaitu operasi untuk memperbaiki susunan rahang dari susunan rahang yang tidak benar, ya yang kelas 3 tadi kita kembalikan ke susunan rahang yang baik. Itu umumnya kita bisa lakukan umur 17 atau 18 tahun dapat kita lakukan dengan baik. Jadi intinya dari semua tahapan ini, pasien dengan kelainan bibir sumbing ini adalah satu kelainan yang nomor satu harus dirawat secara komprehensif dengan tim
Yang nomor 2, perawatan ini adalah mulai dari pasien usia dari 0 ya sampai kurang lebih dia berusia 18 sampai 20 Panjang tahun. ya, Dok, ya? Betul, kita harus follow up untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ya, Oke. tapi jika kita lakukan dengan tim dokter ya terdiri dari dokter bedah mulut dan maksilofasial, dokter anak, dokter spesialis anestesi, dokter gigi, dokter spesialis ortodonsi, pedodontis ya, dan juga dari tim dokter lainnya logopedi, perawat juga dia sangat mempengaruhi yang berpengalaman. Ini adalah satu kelainan yang jika kita rawat dengan baik, hasilnya pun bisa optimal. Oke. Dan kita juga banyak pasien dengan kelainan bibir sumbing ini dia bisa tumbuh normal. Banyak pasien bibir sumbing itu yang dia jadi lomba juara, bercerita, Berprestasi gitu berprestasi, storytelling dan lain sebagainya, dia bisa menjadi juara di kelas. Ya, jadi secara umum pasien dengan kelainan bibir sumbing ini buat tingkat kecerdasan dia, IQ dan lain sebagainya dia tidak berpengaruh. Jadi orang tua jangan khawatir, bayi ini dia bisa tumbuh. Banyak pasien kita juga dia bisa jadi juara di kelas, juara lomba bercerita, olahraga, apa semua lainnya dia bisa tumbuh sebagai anak normal dia. Jadi nggak perlu Oke. dikhawatirin. Dok, tapi apa jadinya kalau misalnya gitu ya, Dok, ya, ini karena mungkin orang tuanya gitu ya belum paham betul gitu kan dari Betul. kecil si bayinya ini ternyata ada kondisi seperti itu, dibiarkan sampai dia dewasa gitu. Jadi kan Betul. selama katakanlah 17 tahun atau 18 tahun putra atau putrinya itu hidup, Betul. belum ada tindakan sama sekali atau dibawa ke dokter sama sekali untuk Betul. dikonsultasikan. Mungkin karena keterbatasan atau Betul. apapun yang kita Betul. tidak tahu gitu ya. Jadi Betul. nah ini bagaimana? Kadang tadi kan kalau dilihat dari prosesnya itu kan panjang ya, dari bayi sampai si anak ini kan usia 17-18 tahun, operasinya juga beberapa tahap. Nah berarti kalau dimulai pada saat dia dewasa, ada perbedaan tidak sih gitu kan? Betul. Tentunya dengan hasilnya Baik. atau target yang dicapai, Baik. kira-kira seperti apa? Jadi memang jika bayi ini kita operasi, kita tanganin dia dari dini, dari keadaan bayi itu pastinya dia lebih gampang, lebih baik. Baik itu kita bisa follow up, pasti hasilnya dia lebih optimal. Tapi memang pada beberapa kasus yang memang sayangnya masih kita jumpain di Jakarta, di daerah Tangerang, dan juga di daerah lain di Indonesia, di daerah ya kita sering pergi baksos ke daerah ya untuk operasi bayi bibir sumbing ini. Banyak pasien juga yang dia dewasa dia masih mempunyai kelainan ini. Secara teknis operasi yang kita lakukan itu dia pada bayi dan dewasa itu teknik operasi yang kita lakukan adalah sama. Jadi nggak ada bedanya, sama. Hanya saja yang beda pada pasien yang dia sudah dewasa ini, jika dia mempunyai kelainan dengan celah langit-langit mulut ini, bahasanya ya suaranya ini yang sangat sulit sekali. Karena posisi anatomisnya ini dia sudah berubah sekian tahun, 18-20 tahun. Oke. Setelah kita operasi, umumnya terapi bicara yang diperlukan oleh pasien ini dia jauh lebih lama, perlu waktu lebih intensif supaya suara yang dihasilkan dia bisa baik. Oke. Dan pada beberapa pasien, jika setelah operasi palatoplasti, penutupan langit-langit mulut ini suaranya pun masih tidak bisa baik karena pasien ini kita operasi saat dia dewasa, mungkin dia dapat dilakukan operasi koreksi lain untuk memperbaiki keadaan suaranya itu. Oke, Ya. baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, Baik. kita lanjutkan kembali Baik. nanti setelah break ya. Dan Terima pemirsa kasih. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Dr. Kwi Elsinta hanya di Elsinta TV. Masih bersama saya Rini Ayuning Tias dan juga dengan Dr. Gigi Andi S. Budiharja SPBM dari Siloam Hospital Lipo Village untuk hari ini membahas mengenai bibir sumbing. Dan Dr. Andi, kita sudah di segmen terakhir sebelum ke closing statement dari dokter sendiri. Dilanjutkan kembali mengenai bahwa ini kan tadi bicara tentang apa ya di luar sana gitu kan ya. Jadi banyak orang tua yang mungkin masih merasa bingung atau mungkin juga ya tadi ya kurang informasi kira-kira saya harus bagaimana gitu langkah awalnya ketika mungkin ada kerabat atau mungkin putra-putri mereka yang mungkin mengalami hal yang kita bahas sekarang ini gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin dokter bisa memberikan saran atau mungkin arahan gitu kan. Kira-kira seperti apa pengobatannya, kemana. Mungkin kalau dari Siloam Hospital sendiri kira-kira apa nih yang bisa diberikan gitu informasinya. Silakan dokter. Baik. Jadi jika ada keluarga yang anaknya menderita kelainan bibir sumbing ini, jadi jangan khawatir. Yang pertama-tama
itu pastinya harus mengunjungi center perawatan yang terdekat. Center perawatan bibir sumbing, biasa di situ bisa bertemu dengan dokter bedahnya dulu, dokter bedah mulut maksilofasial salah satunya dapat ditemuin. Atau jika di Siloam Hospital Lipo Village, kita juga mempunyai center untuk perawatan bibir sumbing. Jadi dari saat dini pasien sudah dibawa bertemu dengan kita, dokter bedah, kita bisa edukasi, baru kita tentukan step by step perawatan seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Ya, lalu di banyak rumah sakit di Indonesia juga mempunyai center perawatan yang pastinya juga baik, yang juga bisa dikunjungi untuk perawatan itu. Jadi untuk bibir sumbing ini juga sekarang baiknya juga bisa ditangani dengan asuransi, dengan BPJS juga sudah bisa. Jadi ibu itu nggak usah khawatir jika mempunyai kelainan ini bisa dibawa. Kita bahkan juga punya tim. Kita bekerja sama, kita ada foundation dari Senyum Merah Putih. Kita juga bisa bekerja, kita bisa ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk melakukan operasi pasien bibir sumbing ini juga dengan tidak dipungut biaya. Tim kita juga bisa datang, tapi wilayah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, center kami, pusat kami adalah di Rumah Sakit Siloam di Lipo Village. Ya, jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, ya bisa datang dan juga nggak perlu malu, nggak perlu ragu. Kita di situ ada tim dokter gitu ya, betul dok, ya? Komplit yang kita bisa lakukan untuk perawatan ini. Oke, baiklah dokter, karena waktunya terbatas, closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja, silakan. Baik, jadi kelainan bibir sumbing dan celah langit-langit mulut ini atau juga dengan sumbing wajah, sumbing maksilofasial adalah satu kelainan yang jika kita tanganin dengan baik, dengan waktu yang tepat dan dengan komprehensif, ini adalah satu kelainan yang bisa ditangani dengan baik dan hasilnya dia juga baik. Jadi buat orang tua nggak usah khawatir, nggak usah malu. Ini adalah suatu kelainan yang saat ini dapat ditanganin dengan baik. Oke, baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya ya dok ya, semoga bermanfaat ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah menyaksikan Dr. Kuel Sinta. Jangan lupa untuk terus saksikan acara ini setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama.